Satu, turun. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Untuk hari ini, yang memimpin doa adalah Bintang. Silakan Bintang berdoa. Gini. Ya, setelah berdoa, kita sebagai generasi ya, generasi untuk menang jasa-jasa pahlawan kita. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu.
sebelum mulai pelajaran, Pak Rudin ingin tahu dulu hari ini yang tidak berangkat siapa? Ivan dengan Reza. Ada yang tahu kemana? Nggak tahu. Ya baik. Seperti biasa, buka buku kalian untuk membaca dahulu selama 5 menit. Ya, konsentrasi. Silakan buka. Halaman 76. cukup. Baik anak-anak, sebelum pelajaran tema 9 subtema 3
3 pembelajaran 1 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Hah? Kalau masih, kalau pimpinannya sebutkan hewan yang berkaki 4. Apa saja? Terus? Ya. Kalau kambing makannya apa? Yang makan rumput apa saja? Sapi. Terus? Apa lagi? Kambing, sapi. Kuda makan rumput. Terus? Ada lagi nggak? Kerbau, ya, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kalian harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuannya itu kalian melalui video pembelajaran PPT, ya kan? Kalian mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui berdiskusi, kalian berdiskusi nanti, ya kan? Peserta didik dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian tentang kekayaan alam, tentang kekayaan hayati dan non hayati, dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, kalian nanti pasti berdiskusi, ya kan? Kalian dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Yang keempat, melalui mengamati nanti gambar video pembelajaran, ya kan? Kalian dapat mengidentifikasi tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Nah, yang kelima, kalian itu nanti berdiskusi sambil berwawancara, seperti itu, ya, tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Paham? Ya. Baik. Kita lanjut tentang pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam itu ada 2, ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yang dapat diperbaharui itu adalah contohnya hewan, pohon, tumbuhan, ya kan, terus ikan. Nah, itu. Yang dapat diperbaharui itu adalah misalkan habis stoknya, tapi tidak lama itu ada lagi, kayak gitu, ya. Yang tidak dapat diperbaharui kalau sudah habis dan sudah, kayak gitu, ya kan. Contohnya yang tidak dapat diperbaharui, minyak bumi, ya kan, terus batu bara, gas, dan apa lagi? Minyak bumi, gas alam, batu bara, ya kan, kayak gitu. Kalau pinanya sebelum jauh, apa yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Apa? Bisa. Contohnya? Hewan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya? Minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, sumber daya alam tersebut dibagi lagi. Ada yang namanya sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah hewan, tumbuhan, ya kan, yang ada di bumi ini, benda-benda hidup yang hayati. Yang non hayati, benda mati seperti air. Terus apa lagi? Yang benda mati? Ayo. Hah?
Iya, kursi itu termasuk apa? Yang apa? Sebelum menyimak video, ya, silakan kalian buat kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi satu mejanya. Sambil berdiskusi, ya, sambil melihat video pembelajaran, kalian isi LKPD-nya, ya. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Silakan perhatikan, ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini, lalu kita akan jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar ini tadi adik-adik? Nah, pendapat Kak Citra, ada beberapa kegiatan manusia itu yang dapat merugikan dan ada juga kegiatan yang bisa menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Lalu menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, gambar yang menunjukkan usaha pelestarian alamnya adalah gambar A, ya, gambar A ini yang kerja bakti, dan D yang menanam pohon yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Lalu menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Nah, yang merusak lingkungan alam adalah gambar B yang menebang pohon secara sembarangan, dan gambar C yang berburu binatang. Ini merusak lingkungan alam. Adik-adik, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia, bahwa perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik, di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan tersebut, karena dengan kegiatan kerja bakti itu berdampak positif ya. Contohnya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lalu gambar B ini memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Nah, Kak Citra tidak setuju nih dengan kegiatan ini, karena berdampak
negatif bagi lingkungan. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Lalu gambar yang C. Nah, gambar yang C ini memperlihatkan orang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Kak Cinta tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan di gambar C ini. Karena apa? Ini adalah perburuan hewan liar ya. Jadi berdampak negatif untuk lingkungan, mengganggu pelestarian alam. Lalu gambar yang D itu memperlihatkan seorang bapak dan anak sedang menanam pohon. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan yang D ini karena ini berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam. Adik-adik, bangsa kita itu memiliki kekayaan alam dalam bentuk keragaman sumber daya alam yang ada. Nah, kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Tentunya caranya banyak sekali nanti adik-adik. Nah, sudahkah kamu melakukannya? Salah satu contoh menjaga kelestarian alam itu tidak membuang sampah sembarangan adik-adik. Kalau kalian sudah melakukan itu berarti kalian sudah menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita. Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan alam oleh manusia. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan adik-adik. Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau benda-benda yang tidak hidup maupun biotik atau benda-benda yang hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Nah, batu bara misalnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik seperti emas, perak ya, merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel ya, ada timah dan bauksit. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan oleh manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu ya hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia lebih membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti ayam, sapi, ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya ya, contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya adik-adik, diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading pada gajah. Nah, perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana ini mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura.
Nah, ini diambil dari IPA kelas 5 tahun 2010. Adik-adik coba buatlah beberapa pertanyaan dari bacaan di atas nih menggunakan kata tanya, dan kalian bisa tuliskan pada kartu tanya di buku kalian masing-masing. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan bacaan tadi nih adik-adik. Misalnya ya, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan bacaan tadi. Adik-adik, di sini kita juga akan mencari ide pokok dan Ya, setelah kalian amati video tadi, ya kan, tadi ada yang namanya sumber daya alam. Itu ada contoh kegiatan tentang pelestarian, ya, untuk menjaga pelestariannya. Sebutkan saja 2. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Nah gitu, seperti yang tadi di awal. Ya, contoh misalkan apa gitu, dilestarikan di itunya diapain gitu, ya. So, diskusi dengan teman sebangku, dengan teman kelompok. Silakan. Diskusi. Ini diskusi. Nih, contohnya gini ya. Misalkan sumber daya alamnya itu ikan, ya kan? Nah, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya apa? Selain menangkap ikan, kita itu harus apa? Memberi makan ikan, ya kan, mancing ikan, menangkap ikan. Kalau ikannya di kolam itu kan kalau ada 4, ikannya semua akan habis, ya kan? Ngambil atau memek sambil menanam apa? Menanam apa? Menanam benih ikan, anaknya, iya kan? Jadi jangan bilang ini aja. Nah, selain ikan apa lagi? Kayak gitu. Iya, tumbuhan silakan. Diskusikan dengan teman, kelompok. Jangan malu-malu kalau ngomong. Keras, kencang. Jangan salah ya. So, silakan. Berdiskusi, silakan. Diskusi dengan teman. Jangan teman kelompok, jangan teman kelompok lain. Teman sebangku, sekelompok. Diskusi. Kalau mancing ikan, jangan mengolah ikannya ada 4. Kalau udah semua berarti habis, ya kan? Cara melestarikannya itu seperti apa? Sambil memancing, sambil menanam ini. Kalau tumbuhan gimana? Kalau hewan gimana? Gitu ya, sok. Diskusikan dengan teman sebangku, kelompok. 5 menit. Nah, betul, diskusi.
Ada yang sudah? Ayo diskusi dengan kelompok. Ayo, tetap. Iya.
Sudah? Sudah? Kelompok 1 udah belum? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sudah? Tuh yang belum? Angkat tangannya yang belum. Tangan kanan. Nah, ayo ikuti. Nah, pintar. Kelompok 1 udah? Kelompok 3 udah? Kelompok 2? Kelompok 1? Berarti udah semua? Ya. Kalau sudah semua, perhatikan lagi ke video pembelajaran ya, ke depan. Dan kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Misalnya di paragraf 1, ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu seterusnya dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ini adalah jawaban dari Kak Citra ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kalian bisa baca paragraf 2, 3, dan 4. Dalam melakukan kegiatannya, manusia itu memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita malah justru merusaknya, adik-adik. Nah, jangan sampai ya kita merusaknya. Nah, di sini ada ilmu pengetahuan untuk kita nih tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Manusia itu melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, adik-adik, dan membuka pemukiman serta mengambil kayu dari hutan
sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Nah, kegiatan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Nah, hal semacam ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan akan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup juga akan kehilangan tempat tinggal kalau itu kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini akan menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Nah, busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat tembus ke perairan tersebut. Nah, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan yang ada di air. Akibatnya, tumbuhan akan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan untuk petani adik-adik. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Nah, eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak akan mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak tersebut yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen itu akan berkurang dan hewan laut akan kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Berikutnya adalah perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang didatangi akan menjadi semakin padat akibat jumlah pemukiman yang semakin terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi juga kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan itu semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor nih adik-adik ya. Dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi kita akan menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah perburuan liar nih adik-adik ya. Nah, sebagian manusia itu gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, ya perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang adik-adik. Nah, terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah adik-adik. Nah, adik-adik telah membaca nih bacaan tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, adik-adik coba temukan informasi penting dari bacaan tersebut, lalu kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Ini adalah peta pikiran manusia dan lingkungan. Nah, kegiatan yang dilakukan manusia itu bisa berdampak
pada lingkungan. Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah, maksudnya semua aktivitas pekerjaan. Ya, setelah kalian simak video tadi, silakan kalian isi yang ada di depan itu. Sang tulis. Di sini, kalau itu di sini, yang kosong, ya. Kalau itu di sini yang kosongnya, nih, ini ya. So, diskusi. Silakan diskusi dengan teman kelompok. Saling tukar pendapat kalau berdiskusi itu. Kayak gitu ya. Jawabannya ini kayak gitu. Ya, silakan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Tadi udah tadi di video. Terus apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan itu apa pentingnya bagi manusia? Saling berdiskusi sama teman. Kelompok 2 hebat nih. Kelompok 2 hebat. Kelompok 1 juga. Kelompok 3 ayo. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Semua aktivitas atau kegiatan bisa dilakukan pada lingkungan. Sudah? Sudah. Ya, selanjutnya. Silakan buka LKPD yang sebaliknya. Yang di bawah itu, yang di bawah warna hijau. Ya. Di sini kalian akan melakukan wawancara. Ya. Wawancara. Yang pertama itu nama narasumber. Narasumbernya itu apa? Pertanyaannya gini. Apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kalian, sing di rumah, di sekolahan, atau di mana? Kayak gitu, di lingkungan ya. Yang pertama kita contoh, narasumbernya itu adalah ibu. Ya. Perubahan energinya itu apa? Misalkan kompor, ya kan? Kompor itu kan gas, dari api, ya kan? Manfaatnya untuk apa? Memasak, kayak gitu. Silakan berdiskusi teman-teman.
Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, baik. Kumpulkan dulu. Betul. Nah. Ya. Setelah kalian pelajari tadi tentang sumber apa? Sumber apa? Sumber alam, ya kan? Yang ada di Indonesia, ya kan? Tadi tentang hayati dan non hayati, biotik dan abiotik. Nah, terus tentang ide pokok. Ide pokok itu apa awas? Ide pokok kalimat apa tadi? Paragraf. Terus apa lagi? Kalimat utama, ya kan? Ya. Nah, setelah kalian pelajari, silakan kalian buka halaman yang terakhir tadi di evaluasi. Yang ini. Yang lagi. Yang dievaluasi. Yang paling belakang. Ya, ini pertanyaannya, jawabannya di sebaliknya. Jangan diskusi tapi sendiri-sendiri. Silakan, dikasih waktu 10 menit. Ini pertanyaannya, ya. Jawabnya di sini. Silakan. Ya, pertanyaannya itu. Nih, ya. Jawabannya di sebaliknya. Silakan. Sendiri-sendiri.
Sudah? Kalau sudah, cepat kumpulkan. Baik, setelah kalian isi LKPD dan evaluasi ya, untuk LKPD yang paling bagus itu tapi semuanya bagus, tapi yang paling bagus kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan evaluasi yang kalian tadi kerjakan semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus. Yang paling bagus itu Jihan. Tepuk tangan buat Jihan. Jihan, Elsa, Bintang. Tepuk tangan. Nah, untuk hari ini setelah kalian pelajari tentang sumber daya alam, ya kan? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, ya kan? Terus ada lagi, dibagi lagi sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu adalah biasa dikatakan dengan biotik, non hayatinya adalah abiotik, ya kan? Sebelum ditutup, apa ada pertanyaan? Kalau yang ada angkat tangan. Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, kalau dia yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Tidak dapat diperbaharui apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kencang apa? Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui Bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya itu apa? Hewan. Terus Ikan. ikan kan termasuk hewan. Hewan, tumbuhan. Terus tanaman, pohon, ya kan? Ya. Yang tidak dapat diperbarui, contohnya Batu bara. Terus, Minyak. ya, terima kasih. Nah, cukup sampai di sini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya, ya. Nanti ya besok sebelum pulang beres-beres dulu. Silakan masuk ke buku, baik batas bukunya. Ya. Yang ini nanti dibagi sesuai namanya ya, buat simpan di rumah. Biar ibu bapak kalian tahu. Ya. Nah, sebelum pulang seperti biasa, diawali dengan berdoa. Pulang lalu dengan berdoa. Nah, untuk pulang hari ini yang memimpin doa adalah Salsa. Sebelum pulang, mari kita berdoa.
wabarakatuh. Ya, tanpa bersalaman, silakan kalian boleh pulang. Jangan lupa nanti tema selanjutnya kalian berangkat ya. Yang sudah berangkat disuruh berangkat ya. Silakan pulang.